Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok B, mata kuliah akuntansi manajemen untuk bisnis. Kami akan mempresentasikan tentang perilaku biaya. Dan berikut adalah anggota kelompok B. Oke, berikutnya slide ini akan saya sampaikan. Perilaku biaya atau cost behavior adalah ukuran bagaimana perubahan dalam proses bisnis tertentu dapat mempengaruhi biaya. Umumnya, perilaku ini mempunyai 3 jenis perubahan volume kegiatan biaya, seperti biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Mengapa mengetahui perilaku biaya itu penting? Karena dengan perilaku biaya, kita dapat mengetahui anggaran yang ditetapkan oleh manajemen untuk pengelolaan biaya atau pengendalian biaya. Dan kita juga dapat mengetahui pengestimasian biaya, yang pada akhirnya dasar tersebut dapat kita lakukan untuk mengambil keputusan yang tepat untuk perusahaan. Oke, next. Silakan dilanjutkan. Baik, untuk jenis-jenis perilaku biaya. Yang pertama adalah biaya tetap. Biaya tetap yaitu biaya yang tidak berubah dengan tingkat aktivitas dalam kisaran yang relevan. Biaya ini akan dikenakan bahkan jika suatu perusahaan tidak memproduksi suatu produk. Contohnya, biaya penyusutan gedung, gaji dan upah tetap, biaya sewa, biaya asuransi, pajak, dan biaya lainnya yang besarnya tidak berpengaruh oleh volume penjualan. Karakteristik biaya tetap yaitu, pertama, biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah dalam jangka pendek. Yang kedua, diperlukan margin yang cukup untuk mengimbangi biaya tetap. Dan yang ketiga adalah biaya tetap dialokasikan di bawah dasar penyerapan akuntansi biaya. Silakan dilanjutkan. Terima kasih. Oke, selanjutnya jenis-jenis perilaku biaya. Di sini biaya variabel. Biaya yang secara total meningkat secara proporsional terhadap peningkatan dalam aktivitas dan menurun secara proporsional terhadap penurunan dalam aktivitas. Contohnya di sini semua biaya seperti biaya produksi, administrasi, penjualan, dan distribusi diklasifikasikan menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Karakteristik biaya variabel di sini adanya perubahan jumlah total dalam proporsi yang sama dengan perubahan volume. Yang kedua, biaya per unit relatif konstan meskipun volume berubah dalam rentan yang relevan. Biaya variabel dapat dibebankan kepada departemen operasi dengan cukup mudah dan tepat. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Alisa. Jenis-jenis perilaku biaya selanjutnya itu ada biaya semi variabel atau biaya campuran. Biaya campuran atau biaya semi variabel memiliki sifat biaya tetap dan biaya variabel karena adanya komponen variabel dan tetap di dalamnya. Contoh dari biaya campuran adalah biaya telepon karena biasanya terdiri dari komponen tetap seperti sewa saluran dan biaya langganan tetap serta biaya variabel yang dibebankan per menit. Next. Selanjutnya adalah biaya tetap. Nah, contoh kasusnya itu salah satunya adalah sebuah gedung disewakan untuk dijadikan pabrik dengan biaya sewa sebesar 200 juta per tahunnya. Pada awal tahun, produksi belum dimulai, namun perusahaan tetap mengeluarkan biaya sewa tersebut. Nah, ketika perusahaan mulai kegiatan produksi, perusahaan akan tetap membayar dengan jumlah yang sama. Bahkan ketika produksi semakin banyak pun, harga sewa pabrik masih dengan angka yang sama. Nah, untuk biaya rumus biaya tetapnya sendiri itu adalah
biaya sewa per tahun dibagi jumlah unit yang diproduksi sama dengan biaya sewa per unit. Oke, selanjutnya. Oke, untuk biaya variabelnya di sini ada contoh kasus, yaitu perusahaan memproduksi sehelai baju batik, diperlukan kain batik, benang, dan kancing dengan masing-masing harga Rp100.000, Rp10.000, dan Rp5.000. Apabila dijumlahkan, maka untuk produksi satu helai baju batik diperlukan biaya variabel sebesar Rp115.000. Sebulan, perusahaan dapat memproduksi sebanyak 1.000 helai baju batik. Berapakah total biaya variabel baju batik tersebut? Untuk rumusnya sendiri, biaya variabel yaitu total biaya variabel sama dengan total jumlah output dikali biaya variabel per unit. Maka 1.000 dikali 115.000 sama dengan 115 juta rupiah total biaya variabelnya. Next. Kemudian biaya semi variabel campuran. Perusahaan X mempunyai 3 agen penjualan dengan gaji per orangnya $10.000 per tahun ditambah komisi $50 untuk setiap pemanas yang mereka jual. Jika 100.000 pemanas terjual, maka jumlah biaya penjualan adalah 3 dikali $10.000 ditambah $50 kali 100.000 sama dengan $30 ditambah $50 sama dengan $80.000. Jika kita klasifikasikan biaya campuran ke dalam tabel sebagai berikut. Untuk pemanas yang terjual 40.000, biaya variabelnya 20.000, biaya tetapnya 30.000, jumlah biayanya 50.000. Biaya penjualan per unitnya adalah 1,25. Untuk pemanas yang terjual 80.000, biaya variabelnya 40.000, biaya tetapnya 30.000, jumlah biayanya 70.000. Biaya penjualan per unitnya adalah 88. Jika pemanas terjual 120.000, biaya variabelnya 60.000, biaya tetapnya 30.000, jumlah biayanya 90.000, biaya penjualan per unitnya 75. Jika pemanas terjual 160.000, biaya variabelnya 80.000, biaya tetapnya 30.000, jumlah biayanya 110.000, biaya penjualan per unit 69. Pemanas terjual 200.000, biaya variabel 100.000, biaya tetapnya 30.000, jumlah biayanya 130.000. Biaya penjualan per unitnya 65. Next. Mengenai cara mengklasifikasikan biaya sesuai dengan perilaku, yaitu dengan adanya batasan waktu. Berapa lama dari periode waktu tergantung pada pertimbangan subjektif, manajemen, dan tujuan dilakukannya perkiraan perilaku biaya tersebut. Contohnya pembayaran gaji bagian pengepakan di perusahaan otomotif akibat penurunan produksi merupakan contoh biaya variabel yang menjadi biaya tetap, karena perusahaan harus tetap membayar dalam beberapa waktu ke depan. Yang kedua ada sumber daya dan ukuran keluaran. Sumber daya dapat berupa bahan baku, energi, tenaga kerja, modal. Masukan-masukan ini digabung untuk memproduksi suatu keluaran. Keluaran dari aktivitas perlu diukur, dan untuk mengukur keluaran aktivitas perlu diketahui penggerak aktivitas tersebut. Contohnya proses memindahkan bahan baku dari gudang ke tempat perakitan membutuhkan bahan baku, bahan bakar, operator, tenaga kerja, dan kendaraan pengangkut barang. Dalam hal ini, biaya tidak diukur berdasarkan keluaran atau output, tetapi lebih kepada aktivitas. Semakin banyak aktivitas perpindahan, maka semakin banyak biaya yang dikeluarkan. Lanjut. Selanjutnya, metode pemisahan biaya. Di dalam penyusunan anggaran variabel, pemisahan semi biaya variabel menjadi biaya tetap dan biaya variabel tersebut perlu dilakukan. Hal ini disebabkan oleh karena anggaran variabel tersebut akan disusun untuk berbagai macam tingkat kapasitas yang dapat diselenggarakan di dalam perusahaan. Untuk kepentingan ini tentunya harus diketahui seberapa besar porsi biaya tetap dan biaya variabel, sehingga perhitungan jumlah biaya untuk masing-masing tingkat kapasitas akan dibuat dengan mudah.
Terdapat 5 metode untuk memisahkan biaya campuran menjadi komponen tetap dan variabel. Yang pertama, metode linearitas, metode tinggi rendah, metode scatter plot, metode kuadrat terkecil, dan yang terakhir metode penggunaan program regresi. Demikian presentasi dari kelompok B tentang perilaku biaya. Terima kasih.